selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dengan 3 berita terbaru dalam negeri yang dikemas dalam Kilas Nusantara. Pada Senin pagi 20 Desember ini kami kabarkan informasi seputar peristiwa politik yang telah mewarnai cerita di tanah air. Mulai dari polemik Kongres Luar Biasa Demokrat, tes wawasan kebangsaan KPK dan sederet prestasinya atas mengamankan 200 koruptor, hingga isu perombakan Kabinet Indonesia Maju. Seiring dengan ramainya berita politik dalam negeri, tentunya di penghujung tahun ini, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan terus dioptimalkan, khususnya di lokasi pariwisata dan pusat keramaian lainnya. Sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tengah mengantisipasi penyebaran varian baru Omikron. Adapun hari ini Polres Madiun mengerahkan personelnya untuk mengamankan tahapan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa Pilkades yang digelar di 143 desa. Mari kita saksikan ketiga beritanya berikut ini. Yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua dengan penuh rasa tanggung. Di tengah terpuruknya situasi kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun melanda tanah air, peristiwa politik juga menjadi isu yang tak lekang dari perhatian publik. Berbagai kejadian sepanjang tahun 2021 turut menyita perhatian, mulai dari Kongres Luar Biasa Partai, tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, reshuffle kabinet, hingga penangkapan sejumlah pejabat pemerintah yang dilakukan KPK. Dimulai pada 5 Maret lalu, sejumlah pihak melakukan Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB dilakukan guna memberikan dukungan terhadap Muldoko untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Namun pada akhirnya pemerintah resmi memutuskan menolak permohonan pengesahan hasil KLB tersebut pada 31 Maret karena dianggap tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan. Kemudian di bulan yang sama adanya tes wawasan kebangsaan atau TWK yang dilakukan terhadap lebih dari 1.000 pegawai KPK termasuk para senior. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mulai menjadi sorotan di awal April, di mana sejumlah menteri dikabarkan akan didepak. Satu di antaranya adalah Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Namun polemik itu berakhir saat Presiden resmi mengumumkan penggantian menteri pada 28 April.
Di sisi lain, pihak KPK terus menjalankan tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi, di mana sepanjang 2021 sebanyak 109 tersangka kasus korupsi berhasil diamankan. Hal itu menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai 46,5 triliun rupiah. Sementara uang yang dikembalikan ke kas negara dari kasus yang ditangani mencapai 2,6 triliun rupiah. Sejumlah pejabat penyelenggara negara terlibat di dalam kasus tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung Minggu 19 Desember meminta para pelaku usaha pariwisata untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan bijak dan patuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan mobilitas orang dan kapasitas daya tampung objek wisata sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Menurut Gubernur, apapun varian virus COVID-19, termasuk Omikron, tidak ada penanganan khusus, melainkan kunci utamanya hanya satu, yaitu protokol kesehatan. Emil memastikan pemerintah akan terus melakukan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, serta menyiapkan pasokan oksigen dan fasilitas perawatan di rumah sakit. Oksigen sudah lebih siap, rumah sakit lebih siap, juga yang namanya vaksin, zaman Delta kita sedikit, sekarang vaksin Jawa Barat sudah tembus lewat 70% kan, sehingga masyarakat jangan khawatir selama prokes khususnya memakai masker insya Allah aman terkendali. Tempat wisata gimana Pak? Sudah disampaikan sesuai dibatasi dengan prokes Peduli Lindunginya, jangan basa-basi. Barang siapa yang hanya memasang untuk basa-basi nanti kita tutup. Emil menegaskan akan menutup tempat wisata jika diketahui tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan semestinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Polres Madiun telah mengerahkan 950 personilnya untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di 143 desa yang ada di Kabupaten Madiun yang akan digelar pada 20 Desember 2021. Jumlah tersebut belum termasuk bantuan personil dari Polres Ngawi, Polres Magetan, Polres Ponorogo, Brimob, dan TNI Kodim 0803 Madiun. Kapolres Madiun AKBP Juri Leonard Minggu 19 Desember mengatakan, untuk bantuan personil total ada 150 orang. Bantuan tersebut nantinya diterjunkan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi konflik. Menurut Kapolres, seluruh personilnya sudah berada di lokasi pemungutan suara, serta tengah memberikan edukasi ke masyarakat untuk menyalurkan suara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk personil, semua personil dari Polres sebanyak 950 kami libatkan. Kami juga mendapatkan bantuan dari rekan-rekan dari Polres Ngawi, Ponorogo, Magetan sebanyak masing-masing 30. Kami juga mendapat bantuan dari rekan-rekan Kodim kurang lebih 1 peleton juga 30, dan dari Brimob 30. Untuk penempatannya atau kopi, untuk penempatannya kami nanti bagi 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Kesiapan sampai titik TPS, jadi persiapan tempat dan lain sebagainya. Sebagian sudah ada yang siap, dan hari ini nanti sampai siang
insya Allah kesiapan di TPS sudah siap semuanya. Bupati menambahkan seluruh logistik Pilkades termasuk peralatan yang menunjang protokol kesehatan sudah berada di lokasi masing-masing TPS. Pelaksanaan Pilkades serentak ini menggunakan dana APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 sebesar 10,6 miliar rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, nantikan kami kembali pada Kilas Nusantara siang yang akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan 3 berita terbaru lainnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.